Itu Kalau di kalimat-kalimat Al-Quran, seperti kita ke masjid ya, setiap hari Jumat ada bang. Di Al-Quran ada. Al-Quran. Ada. Kita harus ke masjid di hari Jumat ada di Al-Quran. Nggak nanya aku bang. Ya, itu perbedaan bang ya. Kebenaran sama Aduh, enggak gitu loh. noten. Nggak nanya, tapi kau dikasih tahu kalau di Islam itu perintahnya Masalahnya ada, yang kau kutanya lakukan. itu, Nah kalau kau Sobat Gus. nggak ada perintah, kau lakukan gitu bang. Sebentar, saya tanya dulu. Saya tanya dulu sama Bang Wafi ya. Bang Gus Wafi, Kenapa aku pamit dulu Bang Gus. Bentar dulu. Bang Gus, aku pamit dulu Bang. Aku mau tidur udah Ya. malam ini. Ya, saya Oke, dulu. kalau aku keluar tiba-tiba nggak enak, seakan-akan dikira aku lagi Siap, siap bang, jangan, siap. Aku pamit dulu Bang ya, mohon Oke, siap, pamit. siap. Oke. Salam. Ini Bang, saya mau nanya Bang. Ya, gimana? Kenapa mujizat Tuhan Yesus sampai sekarang masih terjadi? Yang Kenapa lumpuh bisa mujizat? Tuhan Yesus yang dulu sampai sekarang masih bisa terjadi. Apa mujizatnya? Yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar. Gimana cara memastikan itu mujizat dari Yesus? Pendeta mendoakan orang sakit dan sembuh. Bang, Seperti Pastor Ande Simon. Seperti Bang. Pastor Ande Simon. Bang, Kenapa kalau itu bisa terjadi? saya punya teman bang, dia lumpuh. Kalau ada pendeta bisa langsung menyembuhkan dia bang, saya akan berguru kepada pendeta itu bang. Lihat Coba Pastor Ande Simon, panggil. TikToknya viral Iya. itu Pak. Sudah saya DM tapi tidak dibales-bales. Kalau memang ada pendeta yang bisa menyembuhkan, nggak mungkin orang Kristen masuk rumah sakit semua. Bisa sembuh asal Bang, percaya. Di rumah Asal sakit percaya. itu banyak orang Kristen bang. Di rumah sakit itu banyak orang Kristen. Kalau memang pendeta bisa seperti itu, ngapain Kristen masuk rumah sakit? Astaga, kenapa? Kenapa bisa terjadi? Saya tanya dulu. Nggak percaya saya, hoax itu bang. Oh, nggak percaya. Nggak percaya, kecuali Muslim aja langsung banyak di yang datang ke depan mata pendeta. saya ya. Langsung di depan mata saya ada orang lumpuh, langsung sembuh. Saya akan berguru kepada pendeta itu. Saya siap jadi murid. Makanya Bang Wafi datangin Pastor Andi Simon. Di situ tiap hari orang datang. Jangankan Pak Simon, bahkan Bang. dari luar negeri pun datang sana. Jangankan Pak Simon, Pak Pendeta yang namanya Petrus saja sudah saya datangi. Maksudnya itu nggak bisa, pembuktian langsung itu nggak bisa ternyata. Kalau memang bisa bang, nggak mungkin orang Kristen banyak yang masuk apa rumah sakit bang. Ya itu kan mesti akal juga kalau semuanya Kristen mau datang ke pendeta bang. Loh, kalau memang sudah dia bisa menyembuhkan, kan hebat berarti kan? Ngapain datang ke rumah sakit, ikut BPJS lagi? Sekarang pertanyaan saya, kenapa itu bisa terjadi gitu loh? Nggak percaya saya bang, kecuali di depan saya. Nggak percaya, Muslim aja banyak yang disembuhkan. Nggak percaya saya, kecuali. Terus yang kedua, di ya, depan terus yang saya. kedua. Kalau di depan saya, oke, saya percaya. Makanya abang datangin Pastor Andi Simon. Ya, nanti abang suruh dia naik komal sini boleh. Nah kalau suruh begitu ya datangin lah, kan mau lihat secara Ya, langsung. nanti gampang bang, insya Allah saya datangin Di nanti. Balikpapan itu, gerejanya di Balikpapan. Di Balikpapan, oh saya sering ke Balikpapan. Oke, Ya AS. nanti kita buat konten di sana ya. Ya silakan. Ya. Terus yang kedua, Hmm. kenapa banyak Muslim yang murtad karena berjumpa dengan Yesus? Nah, bahkan itu, di Bang. Mekah, bahkan di Mekah, Itu, Bang. di Mekah juga berjumpa dengan Yesus. Bang, itu kita bahas ya. Antara mu'allaf dan murtadin kita bahas ya. Orang murtad rata-rata alasannya bermimpi ketemu Yesus. Orang murtad. Saya sejauh ini sepengetahuan saya, mereka itu bertemu dengan Yesus. Sedangkan orang mu'allaf rata-rata gara-gara memahami konteks di dalam Bible. Kalau kita ilmiahkan bang, yang mu'allaf lebih cerdas berarti. Kenapa? Mereka memahami sesuatu yang sudah tertulis. Sedangkan orang yang bermimpi, yang bertemu, itu gak bisa diilmiahkan. Dalam dunia akademis, ini tertolak bang. Tertolak. Loh, Tertolak di situ bang. ada Gimana Loh, kita bisa membenarkan mana ada mimpinya gitu? tertolak, Bang? Bahkan bukan cuma sekali, 3 kali didatangin Tuhan Yesus. Logis nggak itu?
Bang, saya juga pernah mimpi, Bang. Setelah sholat duhur, saya mimpi ketemu Yesus, Bang. Malah di dalam mimpi saya, Yesus bilang, apa yang saya lakukan itu benar. Saya tidak pernah ngaku. Yesus saya bilang apa? Yesus bilang apa? Nyembah, gitu. Bohong. Kok bisa abang mengatakan saya bohong? Mana ada Yesus? Yesus kalau berjumpa ya, dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bang, Abang pasti ketepatan Yesus percaya yang pada ketemu Yesus. saya, KTP-nya Islam, Bang. Wah, itu berarti abang takia ini bohong sudah. Loh, Yesus, saya sholat duhur ya, kejadiannya itu sudah sekitar 1 tahun yang lalu ya, sekitar satu tahun yang lalu, itu saya mimpi. Saya pernah ngomong itu di YouTube, ya, 1 tahun yang lalu sempat hampir viral. Nah, setelah sholat duhur, saya ketemu Yesus, tapi Yesus malah nyuruh saya untuk selalu mendakwahkan bahwa dia itu bukan orang yang pantas disembah. Berani pertanggungjawabkan perkataan abang itu. Berani, Bang. Tuhan mendengar loh. Tuhan melihat. Bang, Tuhan itu tidak hati-hati dengan perkataan Anda itu, jangan bohong. Iya, Bang. Tuhan itu tidak tuli dan Tuhan maha melihat, Bang. Jadi kalau ada Tuhan ketiduran, itu saya tidak percaya itu Tuhan, Bang. Tuhan tidak pernah tidur. Hati-hati dengan perkataan Anda. Tuhan itu ada. Bener, Tuhan Bang. Tuhan saya Loh, itu Tuhannya Kristen, Ustaz. Tuhannya Kristen ketiduran. Tuhannya Kristen ketiduran di perahu, Ustaz. Bunda. Tuhannya Bunda, ketiduran. itu kemanusiaannya, kata teman-teman Kristen, itu kemanusiaan. Jangan bawa nama Tuhan dengan sembarangan, apalagi berbohong. Iya, Bapak. Gimana cara abang bisa membenarkan saya bohong atau tidak? Loh, mana ada Tuhan Yesus ngomong seperti itu? Sama, Bang. Saya juga tidak percaya kepada orang-orang yang ketemu Yesus selalu murtad. Sudah tidak percaya, nah masalah. Itu terserah abang sudah. Loh, kok giliran saya gak percaya terserah, giliran Anda tadi disuruh nuntut. Gimana sih? Saya tidak memaksakan. Abang mau percaya ya silakan. Kalau tidak ya silakan. Nah, giliran saya terserah. Giliran apa nanti abang menuntut ke saya harus benar atau tidak. Nah, itulah, Bang. Kalau hasil mimpi itu gak bisa diilmiahkan. Sedangkan orang mu'alaf, abang membantah ini karena belum bertemu secara langsung dengan Yesus. Bang, orang yang mu'alaf itu murni dari teks yang tertulis, dia tersadarkan, bisa diilmiahkan. Lebih cerdas yang murtad bertemu dengan langsung dengan Tuhan, bukan dengan tulisan. Nah, berarti saya yang mana yang dilihat, Bang? Ada gambar tuh ratusan. Bunda, ada gambar tuh ratusan tuh, gambar Tuhanmu yang mana? Tunggu dulu, tapi ciri-cirinya seperti itu, bukan seperti gini, gambar. gini, Pak. Lebih ke ciri-cirinya. Berarti saya cerdas ya, kan saya bertemu dengan Yesus. Baik, bohong, tidak percaya saya. Loh, katanya abang kalau bertemu dengan Yesus harus pasti cerdas. Sudah murtad. Pasti sudah murtad kalau sudah bertemu dengan Yesus. Loh, justru Yesus nyuruh saya terus berdakwah, Bang. Nah, mana ada bohong. Berani bertanggungjawabkan perkataan itu. 1 tahun yang lalu itu sudah saya viralkan di YouTube. Demi apa? Demi apa? Demi kebenaran lah. Berani bersumpah. Iya, berani saya bersumpah. Ayo, gimana cara membuktikan saya bohong apa tidak? Gak bisa kan? Gini aja berdoa, saya cerdas seperti itu. Saya bukan cerdas, Bang, karena saya bermimpi ketemu Yesus. Bukan. Saya ini bertemu dengan Yesus bukan berarti saya cerdas. Ketepatan musuh debat saya rata-rata bego-bego, Bang. Makanya saya dikatakan cerdas. Sebenarnya saya gak cerdas. Gini aja berdoa, coba abang minta sama Tuhan Yesus. Tuhan, jika engkau Yesus adalah bukan Tuhan, di mimpi saya jika engkau adalah kebenaran, tunjukkan saya wajahmu, Tuhan. Nah, gini. Saya tuh kalau berdoa begini, Bang. Boleh kiranya saya dijadikan pribadi yang baru, yang akan dipilih, diputar, Bang, dan saya akan dicelupin. Ketika kemudian saya dijadikan pribadi yang baru, maka kiranya Tuhan memberikan saya, memberkati saya, dan memberikan saya banyak keutamaan-keutamaan yang datang dari Tuhan, bukan datang dari saya. Begitu saya, Bang. Minta kepada Yesus. Kalau abang tidak percaya, biar bisa berjumpa dengannya. Saya sudah berjumpa 1 tahun yang lalu. Itu sempat viral loh. Ada bohong. Aku nggak percaya. Nah, cara membenarkan abang ini percaya atau enggak gimana? Bahwa saya bohong atau tidak? Nah, ada ngomong Muslim-Muslim yang didatangin Tuhan Yesus, dia ngomongnya tidak seperti itu. Nah, saya kan bilang, ketepatan Yesus yang datang kepada saya adalah Yesus yang versi asli. Sedangkan yang datang ke murtadin itu Yesus versi palsunya, Bang. Kok bisa begitu?
Karena Yesus di dalam Bible tidak pernah menyuruh dirinya untuk disembah. Takia. Lah, di dalam Bible, coba Abang Mister bukalah di dalam perjanjian baru. Abang ini adalah Gus loh. Yesus nyuruh dirinya untuk disembah. Gus tidak boleh berbohong. Astagfirullah. Dikira saya orang bodoh kali, mau dibodoh-bodohi. Saya gak pinter Bang, hanya gara-gara saya ketemu Yesus lalu saya cerdas. Enggak, cuma Allah tapi jangan juga berbohong ketemu Yesus. mentakdirkan musuh lawan saya itu rata-rata di bawah level sehingga saya kelihatan cerdas, bukan hanya gara-gara saya mimpi Yesus, bukan. Tapi jangan berbohong karena ketemu Yesus. Kok bisa ada abang ketemu katakan Yesus? saya berbohong Bang? Dikira saya orang bodoh kali. Nah, kok bisa ya? Abang kok bisa menjustifikasi saya bohong itu loh? Abang kalau sudah ketemu Yesus selesai. Malu dengan perkataan sendiri. Saya mengetahui itu Yesus asli dan tidak, Bang. Saya cara mengetahui Yesus itu asli apa tidak. Saya lihat Bible, Bang. Kalau saya lihat Bible ciri-cirinya benar, maka dia Yesus beneran. Kalau Ciri tidak, seperti apa ciri-ciri saya katakan Yesus tidak seperti mimpi itu? Mimpi abang itu. Saya lihat Seperti apa di Bible, saya lihat di Bible, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya untuk disembah. Saya tanya dulu, ciri-cirinya seperti apa yang abang ketemu Yesus itu? Ciri-cirinya? Ciri-ciri tubuhnya. Iya. Ya, dia tinggi, kulitnya itu putih agak kemerah-merahan, dan rambutnya tidak terlalu lurus, tapi wajahnya bercahaya, Bang. Terus dia bilang apa lagi? Ya enggak, waktu itu saya biasanya setelah duhur itu diskusi sama Bang Rudi Yohanes. Dulu tuh saya sering diskusi ya sama Bang Rudi Yohanes. Nah, setelah duhur saya ketiduran, saya mimpi itu. Teruslah dakwahkan bahwa aku bukan orang yang pantas untuk disembah, tapi semua kemuliaan yang ada pada diriku datang dari Dia sang pemberinya, yaitu Bapa. Jadi ajaklah manusia untuk menyembah Bapa, bukan aku. Dan saya lihat di dalam Bible benar seperti itu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 54, semua kemuliaan yang ada pada diriku bukan dari diriku sendiri, tapi datang dari Dia sang pemberinya. Siapa? Sang Bapa. Terus gini, siapa lagi yang dimimpi seperti itu? Siapa lagi selain Gus Wafi? Saya tidak pernah nanya. Enggak, siapa lagi? Ayo, tunjukkan. Loh, saya kan tidak pernah. Kalau cuma Gus Wafi berarti Anda bohong. Dan benar memang bohong. Abang gimana cara menentukan ini Yesus asli atau tidak di mimpi? Karena cuma abang yang ngomong seperti ini. Tidak ada muslim-muslim lain ngomong seperti itu. Enggak, cara membenarkan bahwa ini Yesus yang asli yang datang, ini adalah kepalsuan yang datang, itu gimana abang ciri-cirinya? Loh, asli kalau dia ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau dia ngomong seperti itu. Nah, saya tidak menyangkal Bang, kalau Yesus itu jalan kebenaran hidup. Memang orang yang mengikuti Dia akan selamat waktu itu. Saya tidak menyangkal itu loh. Saya tidak menyangkal bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi semua orang yang ingin sampai kepada Bapa harus lewat Dia di saat itu. Jadi abang percaya bahwa? Saya percaya, tapi saya tidak percaya kalau Dia harus disembah. Saya tidak percaya kalau Dia adalah Tuhan, gitu loh. Loh, makanya belajar konsep Tritunggal gitu loh. Yesus itu kalimatullohnya, firman Allah yang menjadi manusia. Kalimatulloh. Kalimatulloh. Apa kalimatulloh? Di Al-Quran sendiri dikatakan di situ, di surah Maryam. Apa artinya kalimatulloh? Firman Allah. Bukan Bang. Kenapa di surah Maryam dikatakan seperti itu? Cuman satu-satunya Nabi Isa di situ, cuman satu-satunya yang diciptakan melalui perkataannya Allah, firman. Coba Abang buka di dalam surah Ali Imran ayat 59 dulu. Coba dibuka surah Ali Imran. HP saya cuma satu ini. Bahwa penciptaan Nabi Isa sama seperti penciptaan Adam, dia ciptaan. Makanya baca Al-Quran itu beda. Baca Al-Quran itu Adam sama Yesus itu beda. Jangan. Terus bagaimana abang menjelaskan masa ketika abang mau Yesus disamakan bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada? Hah? Terus bagaimana abang menjelaskan
perkataan Yesus tentang dia bilang bahwa aku telah ada sebelum Abraham ada. Gampang bang. Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Berarti lebih tua kakeknya Abraham. Kalau sebelum Abraham, berarti kan sezaman dengan bapaknya Abraham. Berarti lebih tua kakeknya Abraham dong. Lebih tua Adam berarti. Kan sebelum Abraham. Bapaknya berarti. Itu Lebih tua konsepnya. Musa berarti. Yesus menyatakan lebih tua bahwa apa? Adam berarti. Itu konsepnya. Yesus mengatakan seperti itu karena dia berbicara di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi bapaknya bangsa Israel itu Abraham. Iya kan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum Abraham ada kan ada bapaknya nih. Berarti Yesus sezaman dengan bapaknya. Lebih tua Nabi Adam. Lebih keren Adam berarti. Loh, Yesus sedangkan Abraham aja 1500 sampai berapa sebelum Masehi itu. Sedangkan Yesus 7 Masehi itu. Gimana itu jelaskan? Ya itu. Lebih hebat Salomo. Lebih hebat Salomo. Salomo itu baca Amsal 8. Amsal 8 itu Salomo baca Salomo lebih lebih dahulu. hebat, hikmah Salomo. Aku ada sebelum bumi diciptakan tuh Salomo. Lebih tua Salomo. Tuhan kan Salomo bang. Amsal itu hikmah Salomo itu. Iya, Amsal itu kan ayatnya kan puitis gitu bang. Lo ini kan dia mengajar di tengah orang banyak. Tapi maknanya benar itu bang. Hikmah Salomo itu sebelum dunia ada dia sudah ada memang. Jadi lebih tua Salomo, lebih tua Nabi Adam. Coba Yesus bilang begini, sebelum Adam ada, aku telah ada. Wah keren. Berarti manusia sebelum ada, Yesus sudah ada. Berhubung Yesus bilangnya sebelum Abraham, berarti kan sezaman dengan kakeknya Abraham berarti. Saya sezaman dengan bapaknya Abraham, berarti lebih tua kakeknya Abraham berarti. Tapi kata aku ada itu dalam bahasa aslinya itu ego emi, yang setara akulah dia. Gimana itu bang? Coba, abang paham bahasa Yunani nggak? Ego emi itu apa artinya? Dalam Yunaninya apa artinya? Ego emi kan Yunani nih. Arti dari Indonesia, coba ego itu apa, emi itu apa bang? Bang? Ya bang, saya sudah jelaskan tadi. Kita kan bukan pendeta, jadi kan kita kan berdiskusi. Saya bukan berdebat dengan abang. Gak apa-apa, saya kan ngobrol santai aja kan. Ego emi itu similiarnya dengan aku ada. Aku ada itu aku adalah aku itu waktu Musa naik ke Gunung Sinai, dia bertanya, siapakah namamu? Aku turun, siapa namamu yang akan kukatakan kepada mereka? Baru tertulis di situ YHWH, ya kan bang? Itu bahasa Ibrani ya. Itu similiar dengan ego emi kalau bahasa Yunaninya. Apa namanya itu YHWH beda dengan ego emi bang. Kalau YHWH ya, YHWH itu tetragrammaton. Tetragrammaton itu singkatan dari Yod, Hef, Waf, Hei. Jadi beda dengan ego emi, beda, nggak sama bang. Kalau ego emi, kalau kita lihat terjemahannya itu bukan akulah dia, bukan. I am is he, bukan. Tapi I am is, akulah. Gitu loh, gak ada dianya. Akulah yang ditunggu oleh Bani Israel itu sebagai pembebas. Apakah Tuhan yang ditunggu Bani Israel? Bukan. Tapi seperti Salomo, seperti Daud, pembebas di kalangan Bani Israel. Akulah, ego eimi. Akulah, bukan akulah dia. Gak ada he-nya. I am is he. No. Bukan seperti itu maksudnya. No, you must study hard. Sampai harus lebih belajar kelas lagi bang. Jadi ego eimi dalam Yunani itu artinya akulah yang ditunggu oleh kalangan Bani Israel sebagai pembebas di kalangan Bani Israel seperti Salomo dan Daud.
Bukan akulah dia, dianya gak ada, tambahan itu. Abang kena gara-gara terjemahan itu kan, makanya saya kembalikan ke bahasa aslinya gitu loh bang. Gini bang, kita Gimana? tahu Yahudi itu kan monoteistik ya. Tuhan itu satu. Itu kenapa Yahudi sama Kristen nggak bisa akur, ya kan? Sama juga sama Islam. Makanya Yahudi sama Islam bisa akur karena monoteistik, ya. Terus Yes. Yesus merupakan seorang Yahudi, ya kan? Ya, Masa seharusnya dia mengajarkan monoteis, bukan Tritunggal kan? ya, tapi dalam perkataan Yesus ada beberapa kali seperti ego emi yang atau yang aku dan Bapa satu gitu bang. Kayak dia menunjukkan dirinya bahwa dia setara dengan Allah. Nggak boleh bang. Di dalam Tritunggal Iya. pun abang nggak boleh bilang Yesus setara dengan Bapak loh. Karena begini bang, alasan dia disalib itu salah satu alasan itu salah satu yang membuat Yesus dihukum, disalib gitu bang, oleh petinggi-petinggi agama karena menyamakan dirinya dengan Allah. Gimana bang tanggapannya bang soal itu? Lah, ini Miss Wong ini Kristen apa Muslim? Miss Wong? Siapa? Halo? Oke, kita lanjut ya. Jadi begini bang. Itu juga sudah diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang bernama Ar-Raddul Jamil li Ilahiyyati Isa bisorihil Injil. Bantahan yang baik atas ketuhanan Isa di dalam kitab Injil. Ketika Yesus, jadi datangnya Yesus itu dibenci oleh ahli-ahli Taurat bang. Kenapa? Kenapa Yesus ketika datang kok dibenci oleh orang-orang Yahudi ahli Taurat? Karena orang Yahudi ahli Taurat itu sudah terlanjur memiliki doktrin Musalah yang paling benar, gak boleh lebih hebat dari Musa. Dan Yesus saat itu menyampaikan kepada para ahli Taurat bahwa dia adalah datang dari Bapa Allah. Dia adalah anak Tuhan, datang dari Bapa Allah. Sehingga pengakuan itu mengindikasikan bahwa Yesus seolah-olah adalah seorang nabi yang baru, seorang rasul yang baru yang ingin memberitakan sebuah kebenaran kepada ahli Taurat. Ahli Taurat tidak terima. Ahli Taurat tidak terima bang. Saat itu ahli Taurat menentang. Kenapa? Karena mereka sudah terdoktrin dengan ajaran yang dibawa Musa harus paling hebat, harus paling maksimal, nggak boleh ada pembaharu lagi. Oke, itu kesalahan orang Yahudi. Makanya Yahudi mencaci maki Yesus. Beda dengan Islam. Islam datang untuk memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa, tapi tidak menuhankannya, hanya memuliakan sebagai Rasul atau seorang Nabi. Nah, sehingga ketika Yesus akan dilempar batu kan, Yesus dilempar batu oleh orang Yahudi gara-gara dia seolah-olah mengaku datang dari Bapa Allah, datang sebagai anak Allah. Maka Yesus mengembalikan ucapan itu kepada orang Yahudi. Bukankah para ahli kalian juga disebut dengan anak Allah? Bukankah para ahli Taurat di kalangan kalian, pemimpin-pemimpin kalian juga disebut dengan anak Allah? Itu gak masalah bagi kalian? Kenapa saya yang mengatakan anak Allah lalu kalian gak terima? Nah, itu sudah dikembalikan bahwa istilah itu tidak mengindikasikan Yesus sebagai anak Allah, tapi mengindikasikan dialah utusan Allah, sama seperti Musa dulu datang kepada kalangan Yahudi. Karena Yesus mengembalikan ucapan itu kepada mereka. Loh, di kalangan kalian wahai orang Yahudi, para ahli Taurat juga disebut dengan anak Allah. Kalau kalian boleh, kenapa saya nggak boleh? Begitu loh. Sedangkan apa yang saya ucapkan, kata Yesus, itu adalah sebuah kebenaran yang datang dari Dia. Sama seperti Musa. Maka Yesus mengatakan secara tegas, aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat. Aku datang bukan untuk menghapus hukum-hukum kitab-kitab para nabi. Tapi aku datang untuk
menggenapinya. Kata-kata menggenapi berarti seolah-olah kalau datang 80%, maka Yesus yang akan menggenapi 20%-nya. Itu menggenapi. Aku datang bukan mengacak-acak hukum Taurat. Aku datang bukan menghapus atau menggradasi hukum Taurat, bukan. Tapi aku datang menggenapi. Kalimat menggenapi, ketika Musa sudah mengajarkan 80%, maka seharusnya Yesuslah yang 20% sehingga menjadi 100%. Tapi apa kenyataannya? Setiap ada ajaran di dalam Kristen yang datang kemudian dan diamalkan oleh orang Kristen selalu bertentangan dengan apa yang pernah diucapkan oleh Yesus. Misal, datang ke gereja setiap hari Minggu, pernahkah terucap dari lisan Yesus? Tidak pernah. Tentang dosa waris, pernahkah ucapan Yesus mengatakan dosa waris? Gak pernah. Pernahkah kemudian Yesus itu datang sebagai penebus dosanya Adam yang menjalar kepada manusia? Tidak pernah keluar dari lisan Yesus. Sehingga saya sebagai pembaca yang budiman, maka saya fokuskan apa yang diajarkan Yesus dan apa yang di luar pengajaran Yesus. Siapapun penulis sebuah kitab suci, siapapun pengajarnya, kalau berlawanan, bertentangan dengan apa yang keluar dari lisan Yesus, maka saya akan mengutamakan Yesus karena dialah yang datang dari Allah, bukan yang lain. Begitu, Bang. Ya. Gini Bang, saya tertarik tadi sama pembicaraan Abang sama jangan bohong tadi tentang apa sih konsep keseluruhan dari Islam gitu ya. Apa sih konsep keseluruhan dari Islam? Kalau Kristen kan, menurut kami kan awalnya kan yang kita bicara dari awal lah Bang, yang tadi itu melanggar perintah Allah, upah dosa ialah maut. Nah, terus kan ketika manusia melanggar dosa, melanggar perintah Allah, melakukan dosa, dibuang, keluar dari Taman Eden, sehingga manusia mengalami mati. Nah, setelah Adam, dari Adam sampai Nuh sampai Musa, keluarlah Taurat. Ya, Taurat itu sebenarnya perjanjian Tuhan dengan Abraham, yang bilang dengan Musa, dengan bangsa Israel, keturunan bangsa Israel, umat pilihan Allah, untuk memperbaiki antara hubungan Tuhan dengan manusia, ya kan, Bang? Ya, dengan keluarnya pertama 10 perintah Allah, bla 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 bla. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ya menurut Yahudi ada 613. Kan, Bang? Ya. Yesus itu terus dari Musa sampai ke Daud, Salomo, nggak ada yang bisa menggenapi hukum Taurat. Lalu datanglah Yesus. Nah, Yesuslah yang menggenapi hukum Taurat. Dia menjalankan, menggenapi ya, bukan mengacak-acak hukum Taurat ya. Iya, menggenapi, betul. Menggenapi hukum Taurat dengan mati di kayu salib. Kan dosa itu ya maut. Nah, terus maut atau mati. Jadi Yesus mati di kayu salib sebagai pemenuhan hukum Taurat itu, ya Bang. Nah, seharusnya Bang, kalau memang Yesus menggenapi, sudah selesai dong, Bang. Ya, konsep Muslim ini apa, Bang? Saya sampaikan ya konsep di dalam Islam. Jadi begini, Bang. Islam membenarkan Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Ketika Yesus datang bukan untuk mengacak-acak hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya, sehingga ketika di hukum Taurat ada tertulis misalnya hukum sunat. Siapa yang melakukan sunat sekarang? Apakah Kristen? Bukan, Bang, Islam. Apakah ketika Yesus menetapkan menghukumi Taurat adalah sempurna dan dia tidak sama sekali mengacak-acak hukum Taurat misalnya, lalu di dalam Taurat tertulis tidak boleh makan babi? Siapa sekarang yang tidak makan babi? Apakah Kristen? Tidak, Bang, Islam. Sehingga 10 hukum Taurat itu diabadikan di dalam Al-Quran, Bang. Pertama, hukum Taurat pertama, Bang, tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Selain Allah.
Apakah ada di dalam Al-Quran? Hukum Taurat itu ada. Kalau kita buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 163 bang. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, yang Dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian hukum Taurat yang nomor 2 bang, tidak boleh membuat berhala dengan serupa seperti apapun berhala itu, tidak boleh. Apakah ada di dalam Al-Quran aturannya? Ada saudara. Di dalam surah Al-Qasas ayat ke-88 saudara, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Dan jangan pula engkau, ini ya, janganlah engkau sembah Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, baik berhala maupun apapun itu. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Kemudian hukum Taurat yang nomor 3 bang, apa? Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Itu hukum Taurat yang nomor 3. Apakah ada keterangan itu di dalam Al-Quran? Ada di dalam surah Al-A'raf ayat 180 bang. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Janganlah kalian memanggil nama Allah itu sembarangan. Allah punya nama-nama baik, namanya Asma'ul Husna, maka panggillah Allah dengan nama-nama baik tersebut. Kemudian hukum Taurat yang nomor 4 apa? Di dalam hukum Taurat Nabi Musa, yaitu sucikanlah hari Sabtu. Ada satu hari dalam satu minggu yang disucikan. Maka di dalam Islam diajarkan kita oleh Nabi Muhammad untuk mensucikan hari Jumat. Apakah ada ayatnya hari Jumat? Ada. Beda dengan teman-teman Kristen. Setiap hari Minggu datang ke gereja, apakah ada ayatnya? Tidak ada. Tapi di dalam Islam Nabi Muhammad menyampaikan melalui wahyu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, ketika sudah ada panggilan solat untuk kalian di hari Jumat, maka bergegaslah kalian, bersigaplah kalian untuk melaksanakan solat. Ada hukumnya. Hukum Taurat yang nomor 5, misalnya menghormati kedua orang tua. Apakah tertulis di dalam Al-Quran menghormati orang tua? Ada saudara. Lengkap di dalam Al-Quran. Wala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu tertulis dalam surah An-Nisa ayat 36. Atau hukum Taurat yang nomor 6, tidak boleh membunuh sesama manusia. Apakah ada ajarannya di dalam Al-Quran? Ada. Itu tertulis dalam surah Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yada'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallaha illa bil haq. Jadi tidak boleh kita membunuh sembarangan, harus dengan aturan yang sangat ketat saudara. Kemudian berzina, di dalam Taurat kita dilarang berzina, yaitu hukum Taurat yang nomor 7. Apakah ada aturan tidak boleh berzina di dalam Al-Quran? Ada, tertulis dalam surah Al-Isra ayat ke-32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena sungguh zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Kemudian hukum Taurat yang nomor 8, tidak boleh mencuri. Apakah tidak boleh mencuri? Ada hukumnya di dalam Al-Quran? Tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 188 saudara, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nas. Kemudian hukum Taurat yang nomor 9, bersaksi dusta. Apakah ada larangan bersaksi dusta di dalam Al-Quran? Ada. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Kalau berbicara, maka berbicaralah dengan perkataan yang benar. Hukum Taurat yang terakhir yang nomor 10, tidak boleh kita itu iri dan dengki kepada keberhasilan orang lain. Tidak boleh kita iri dan dengki kepada orang lain. Apakah kemudian tertulis di dalam Al-Quran larangan iri dan dengki? Ada di dalam surah An-Nisa ayat ke-54, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Kenapa orang-orang kok hasud, iri, dengki ketika ada seseorang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan keutamaan oleh Allah? Kenapa mereka dengki? Yahsudun. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmat wa atainahum mulkan azima.
Dan sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmat kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang sangat besar. Nah, sekarang siapa yang benar-benar menetapkan hukum Taurat dan menjalankannya? Islam, saudara, bukan Kristen. Ya. Kok bisa mirip Injil Ada dengan mau- Al-Quran? Ya. Nah, kok bisa mirip, Bang? Kan Injil kan yang duluan turun. Gini bang, tunggu saya belum selesai bang. Saya mau bertanya Bisa lagi. mirip itu, Bang. Menurut Islam, apakah Yesus mati? Gimana bang? Enggak mati. Nah, nggak mati. Kalau Yesus nggak mati, berarti hukum Taurat belum tergenapi dong bang. Gimana? Di mana ada hukum Taurat menerangkan Yesus harus mati di tiang salib? Begini bang, untuk menghapuskan dosa, pasti abang sudah pernah lah debat sama Kristen-Kristen yang lain. Ya, menurut hukum Taurat Musa, penghapusan dosa itu harus melewati darah anak domba, ya kan? Ya. Yang tak bercacat celah, yang abang tahu lah. Ya, Imamat 4 itu, satu perikop. Ya, kalau Yesus nggak mati, nggak menyelamatkan manusia, terus gimana dong bang? Itu konsepnya dalam Islam itu. Berarti hukum Taurat belum tergenapi dong bang. Bang, Allah itu, Tuhan itu mampu mengampuni semua dosa manusia tanpa ada mati, tanpa ada kehidupan, bang. Berarti Kenapa kemudian ada syarat yang sangat ribet? Padahal dia dulu di zaman Musa, apakah dia mampu mengampuni dosa-dosa Bani Israel? Mampu. Gak perlu ada penumpahan darah. Dia, apakah kemudian dia harus turun dulu di zaman Abraham untuk mengampuni dosa manusia? Gak perlu. Dia tetap ada di sana, di dalam kerajaannya. Dia tidak perlu turun. Itulah. Sekarang saya tanya, ada nggak di dalam Taurat bahwa penghapusan dosa akan ada di tiang salib nanti? Ada nggak? Loh, kenapa Anda? Kisaran ini pertanyaannya. Penghapusan Kenapa dosa Yesus satu-satunya hanya lahir melalui secara perawan itu aja? oleh korban Apa darah. tujuannya kalau bukan untuk keselamatan manusia? Kenapa cuma Yesus satu-satunya lahir dari perawan Karena Maria? Islam menjelaskan bahwa Kenapa tidak ada manusia lain yang lahir dari perawan juga sama seperti Yesus? Kalau bukan tujuannya untuk keselamatan manusia. kalau Yesus Kenapa nggak kami mati, menyembah Yesus juga? gimana Karena tuh cara kuasa yang ada di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Kekuasaan Yesus itu diberikan apa dari dirinya? Diberikan kepada Dikasih ya. Kenapa Anda tidak menyembah yang memberi? Loh, kan sudah diberi kepada Yesus. Jadi kami menyembah kepada Yesus. Oke, Yesus sendiri mengatakan begini, Bang. Ini kita buka ayatnya. Waduh, ini ada yang melaporkan, woi. Waduh, ini ada penebar kebencian katanya saya ini. Ntar. Teman-teman Kristen panas kayaknya. Ntar. kita Sedikitnya kita tahu tentang isi Al-Quran sehingga menambah keimanan kita. Maka justru Allah berfirman seperti itu. Kalau ini Al-Quran bukan dari Allah, pencipta langit dan bumi, maka kalian akan banyak menemukan kontradiksi di dalam Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga ketika orang ragu terhadap Al-Quran, ragu bahwa Al-Quran ini bukan dari pencipta langit dan bumi. Orang-orang yang menganggap bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad. Padahal mereka tahu, mereka selalu menggembor-gemborkan di komal mereka bahwa Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca dan tulis. Tetapi tetap mereka tuduh Quran ini buatan Muhammad. Naudzubillah, sungguh tertutup hati mereka, akal mereka. Ya, inilah sehingga Allah sendiri menantang mereka di dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa la taf'alu
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Sadaqallahul azim. Wa in kuntum fi raibin, apabila kalian terbukti di dalam keraguan-raguan. Jadi roib itu syak maknanya ya, sama seperti di awal surah Al-Baqarah, la roiba. Nah, di dalam tafsirnya itu la syakka, artinya ragu, mang-mang gitu. Wa in kuntum fi raibin, apabila kalian terbukti dalam keraguan-raguan mimma terhadap ayat nazalna yang telah kami turunkan ala abdina kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad. Apabila kalian ragu terhadap ayat Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, kata Allah, fa'tu, maka datangkan coba bisuratim mim misli, surah semisal Al-Qur'an. Ini tantangan dari Allah untuk orang-orang yang ragu bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah, tapi buatan Nabi Muhammad. Coba aja kalau bisa datangkan ayat semisal Al-Quran. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat tidak akan ada orang yang mampu membuat atau mencontoh, membuat semisal Al-Quran. Karena ini benar-benar firman Allah. Nah, ini menjadi bukti bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah, ya, mukjizat bagi Rasulullah gitu. Dan pedoman bagi umat Islam. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi tetap Kristen tetap menolak. Ya karena itu, karena kesombongannya dan karena kesesatannya. Mereka tidak mau membuka hati, membuka pikiran, membuka akal sehat. Sehingga apapun yang dinarasikan oleh kita ketika membacakan Quran, mereka langsung menolak, bahkan tidak mau mendengar. Mendengar pun tidak mau gitu. Seperti yang Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa, karakter orang-orang kafir itu sami'na wa asayna wasma' ghairu musma'i wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Mereka pura-pura mendengarkan. Jadi kalau dikasih tahu orang kafir ini, dia pura-pura mendengarkan. Wa asayna, sehingga memang apapun yang kita ucapkan mereka bantah, hatinya tidak menerima gitu. Bahkan ada orang-orang yang kafir mendengarkan pun tidak mau, dia menutup telinga gitu. Jadi tidak heran kalau kita membicarakan Al-Quran, mereka ini tidak bisa menerima. Oleh karena itu di diskusi lintas agama ini kita lebih cenderung membahas biblos. Kenapa? Karena kalau Al-Quran, ya mereka susah untuk menerimanya karena tidak mengimani. Bahkan membantah, menolak. Ya, meskipun kita berbusa-busa gitu. Tetapi ya yang disayangkan biblosnya sendiri yang mereka anggap kitab suci, mereka bantah. Mereka lebih mengutamakan dogma dan doktrin. Ini yang menjadi penyakit bagi orang-orang kafir, terutama si Ito ini nih. Udah tua, kagak jelas Ito. Hoi, mikir Ito. Nah. Jadi begitu Ikhwan Fillah. Ini kehebatan Al-Quran ya. Lanjut. Ito. Udah ya turun dulu, besok lah kita sambung, udah mau tidur. Bobo sana, Bobo. Tadi ayat apa Ustaz Abu ya? Yang mana, Kang? Yang barusan dibaca ayat apa? Yang wa in kuntum fi raibin. Yang yasma'u ayat itu. Oh, sami'na wa asayna. Bentar saya lihat ayatnya ya. Saya kelemahan saya itu suka lupa ayat. Insya Allah kalau ayat-ayatnya ya sedikit hafal lah gitu. Bentar, tapi ingat surah An-Nisa. Bentar, saya buka dulu. Al-Jasiyah itu. Tutla alaihi summa yusiru mustakbir karena lam yasma'ha fabashirhu bi'azabi alim. Itu Al-Jasiyah ayat 8, sama artinya dengan yang tadi Ustaz bilang. Serius kelemahan saya di ayat, kelemahan saya. Bentar, Kang. Ini ada tamu, Kang. Disapa dulu, Kang. Bentar, Kang.
Kalau yang tadi apalah yatadabbarunal Quran itu An-Nisa 82 ya. Kalau apalah yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillah itu An-Nisa 82. Kalau yang tadi karakter orang kafir itu bentar. Ya. Selamat malam Erlina. Selamat pagi Erlina. Selamat pagi Erlina. Dibuka mic-nya. Erlina. Erlina. Selamat pagi. Erlina. Bu. Oi, Bu. Bu, bangun. Sahur. Belum. Masya Allah. Tamunya Akang cocok barokah ini gimana sih? Itu mungkin bisa diturunin ke Kang Dito yang 3 orang ini, apa udah selesai kayaknya? Kenapa? Yang 3 tamu ini yang dari apa Palestina, apa dari Suriah sih? Suriah. Ya. Suriah semua. Mungkin udah cukup kali itu. Ya, ikhwan fillah ya, Ukhti Rahab, Akhi Muhammad, Ukhti Fatimah. Insyaallah fi akhir Ramadan insyaallah Lailatul Takbir, Lailatul Isnin insyaallah antum al-musa'adah fi akun Abu Yastrong Al-Qadim insyaallah. Ya, fi akhir Ramadan insyaallah. Mungkin insyaallah. Allah يبارك فيك يا أخي. نعم أخي هذا أكون أبو يسترون الجديد. هذا أكون أبو يسترون الجديد القديم بين التيك توك يا القديم. في وقت الآن نحن المجادلة المسلمون مع كريستيان. الكريستيان ليس النصارى. النصارى هو من يتبعون عيسى المسيح. Kristen man yattabi'una Paulus botak ya. Insyaallah fi waqtin ukhra fi waqtil an afwan antum ya antum ila liqa fi waqtin ukhra ya. Naam. Naam akhi ma'a salama. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalama saudaraku semua. Barakallahu fiik. Ma'assalam Abi. Naam. Soal. Naam. Ukhti sihah wal afiyah antum. Ayo. Oten berserak. Ayo. Mana tuh otennya Kang Dito euy? Bersera. Bersera, otennya bersera. Tapi ini yang menarik ya buat teman-teman ya apapun itulah ya, kalau yang menyebutkan sesuai dengan ada tanda-tanda ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Torah. Ini kalau saya pribadi melihat di Hagai, ya kitab Hagai pasal 2 nomor 7. Itu original teks ada yang nggak bisa dibaca. Itu dirubah. Hamidah menjadi Hamidah. Sebenarnya bacaan itu adalah Hemet. Ini ya memang di dalam Al-Quranul Karim itu menjelaskan bahwa tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW itu mereka sembunyikan.
Kalau ditanya bagaimana sejarahnya, ya ternyata dalam fakta histori Taurat Musa itu diterjemahkan ke dalam Septuaginta. Poinnya ada di sana. Apakah yang Masoret itu tidak mengalami distorsi? Ternyata tetap ujungnya adalah ditulis kembali, kemudian dituliskan menjadi Septuaginta. Itu poinnya. Ini kalau penelusuran ya, Imada, kata yang dihagai pasal 2 nomor 7 itu kita baca ya, sambil nunggu hotel nih. Kalau Iya biasanya, Kang, bentar Kang, keburu lupa, maaf saya potong Kang. ya. Ini ketemu nih, maaf. Nah, bentar, aduh, kamera belakang ya, bentar. An-Nisa 46. Bismillahirrahmanirrahim. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. Nah, ini karakter orang kafir. Terus karakter orang mukmin. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam. Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Shadaqallahul azim. Nah, nanti bisa dibaca terjemahannya sama Kang Dito atau Kang Apokripa. Dilanjut, Kang Dito, maaf saya potong. Nah, jadi ini ya ayatnya An-Nisa 46. Ayo. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Di Hagai chapter 2 vers 7. Ini bahasa originalnya ya. Wehi rasti etkal hoyim hagoyim ubau hemdat kal hagoyim umileti ethabayit hasyeh kabot amar Yahweh Shebaot. Ini di poin yang hemdat. Hemdat ini diartikan dalam bahasa Inggris itu desire. Kalau translationnya semdah. Part of speech-nya itu noun feminim. Untuk definitionnya delight, originnya adalah feminim of semet. Ya. Tetapi kita tidak memerlukan ini menjadi nubuatan karena kita yakini bahwa orang-orang Yahudi itu tegar tengkuk. Kalau yang kita imani dalam Al-Quranul Karim, ya nggak perlu. Terus fungsinya apa? Kan gitu ya. Kita akan mendapatkan pernyataan ini fungsinya apa dong, kita kaji ya keimanan kita sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran bahwa nubuatan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW itu terdapat di dalam kitab Torah. Apakah demikian kita ini bahwa yang dipegang saat ini oleh orang Oten dan juga orang Yahudi itu adalah kitab? Jawabannya tidak lah. Bagi kita cukup Al-Quranul Karim. Itu ya. Poinnya dari sana. Ya gunanya untuk kita di internal ternyata ditunjukkan di dalam Yeremia pasal 8 nomor 8. Apakah kita memiliki Taurat Musa?
Apakah apakah kita bijaksana? Apakah kita memiliki Taurat Musa? Sesungguhnya pena penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Ya, cukup dengan itu ya. Maka kita mengimani Al-Quranul Karim sangat-sangatlah penting. Bahwa bagi kita saat ini umat Islam, umat Rasulullah SAW, cukup dengan Al-Quran kita beriman kepada Allah, lebih mengimani, dan juga kita beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, qadha dan qadar, dan juga hari kiamat. Ini siapa lagi? Ini link ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Bang Lin. Pagi. Bang Lin. Bang, masih hidup? Selamat Oh pagi. iya, Abang. Terima kasih ya. Sehat-sehat, Bang. Iya, ada fenomena apa di luar? Banyak yang tumbang, banyak yang tumbang. Kenapa? Kalau saya melihat memang server internet ya, ini lagi down. Jadi bukan karena ditombak, bukan karena report. Kalau saya melihatnya, jaringan internet seluruh Indonesia lagi down. Itu poinnya. Ya. Kalau untuk ditombak atau apa, ya itu urusan lain ya. Di sini dari tadi juga mengalami down. Kita masuk ke pental, Tapi emang OT-nya lagi langka, itu aja sih. Ya, OT-nya lagi langka teman-teman. Jadi sisa-sisanya ya Pak Suki, Bu Mauli, kemudian ada siapa lagi tadi? Pak Yohanes yang kejang-kejang, kena lempar piring berapa kali kan? Ini mungkin salah satu senjata pada saat oten-oten itu menggunakan dalil dogma, ya. Tidak ada tertulis, tapi kemudian ngomong, muter-muter. Nah, lemparin piring aja biar selesai. Ada Bu ya? Apa lagi yang? Kencana yuk. Allah Akbar. Ayo Ten, naik Ten. Emang agak susah sih ya kita membawakan dalil tentang iblis itu. Mereka kebanyakan nggak sadar itu kenapa ya? Kenapa kira-kira teman-teman? Katanya terlalu frontal. Kita menyamakan oten-oten itu dengan iblis terlalu frontal. Tapi kebanyakan itu kalau tiba-tiba yang nggak ada dalil, mereka merasa wah edis. Nggak ada dalil tapi dia mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Kita menyembah Nabi Muhammad. Sakit nggak? Konyol nggak sebenarnya? Nggak ada dalil di dalam Al-Quran, nggak ada dalil di dalam hadis. Terus oten bongol itu bilang Nabi Muhammad Rob. Itu. Begitu ada orang seperti saya yang mengetahui celah bahwa yang menyembah Yesus ternyata adalah iblis. Ini justru saudara-saudara muslim banyak yang bilang terlalu menusuk, kan? Terlalu frontal.
Ya sejak kapan Oten itu nanti nggak akan sadar kalau ternyata yang dia ikuti itu iblis kan gitu kan? Oh ente, I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Kalau kebanyakan Oten udah mengaku sama seperti iblis ya, ya udah mau ngapain lagi kita, gitu loh. La haula wala quwwata illa billah. Jadi nggak ada yang lagi live ini ya. Kalau saya lihat di sini Ustadz Gus Wafi masih ada kuis kayaknya, Madu Kuba, siapa lagi? Inspirasi masih, ya masih baik-baik aja sih ya. Ayo buat Iwan Villa, puasa kurang beberapa hari lagi ya. Semangat dan juga penuh dengan hikmat dan introspeksi ya selama kita Ramadan. Apakah sudah cukup? Jangan kita lupa merasa puas. THR-nya. Jangan lupa THR-nya. Iya nggak ada ya Bu ya. Tapi kemarin tiba-tiba ada yang transfer lumayan kan, 10 juta. Kalau soal bisa saya transfer. Jangan belum ngomong. Assalamualaikum. Oh ya gini, Asli. gini apa? Saya nanya. Ini ada Ya. Bang Bejo nih. Assalamualaikum Bang Bejo. Waalaikumsalam Bang Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kacamata kenapa makin tebel aja Kang Bejo? Wah, dikit itu tipis. Banyak baca. Ya iyalah. Udah tua juga. Iya. Banyakan Saya juga minus makin nambah gitu kan. Oh plus, aku minus. Kalau plus itu ngelihatnya makin kelihatan deket atau gitu kan? Kalau plus? Kalau dekat dia buram. Ya, kalau dekatnya kabur. Kalau jauhnya jelas. Ya. Oh, kebalik tuh. Kalau saya bukan mata aja ini yang lagi rabun, dompet juga rabun. Tapi alhamdulillah kemarin tanggal 27 tiba-tiba ada notifikasi ting. Berapa katanya nyonya? Berapa? Ah mau tahu aja. Udah pindahin segera. Doang kan? Udah habis juga. Iya, gimana nggak ketahuan orang emailnya disadap. Tapi meeting hari ini tadi alhamdulillah lancar, Masya Allah. Berkat dari doanya teman-teman kemarin. Jadi meeting tadi itu ada hilal lah. Lumayan agak besar nilai proyeknya. Alhamdulillah. Jadi ada proyek the most number one hotel in Indonesia in the world. Jadi ada kontrak dengan hotel nomor 1 di dunia. Bayangin, ternyata hotel itu ada di Indonesia. Gila. Saya mati ada yang kirimin THR ini. Belum ada. Minta dong sama sahabat-sahabat yang di Twitter kan. Iya sih, Oh, iya, ini minta. ada pemberitahuan ini ya.
misalkan nanti ada yang DM ya, pakai nama saya lalu profilnya saya, lalu ngasih nomor rekening suruh transfer. Tolong buat rekan-rekan ini ya, ditransfer aja, itu beneran saya. Untuk nomorku yang lama kan WA nempel dengan HP yang lama. Itu masuk di apa namanya? Masuk di banyak grup itu. Grup apa namanya? Yang dengan Ari Wibowo kemarin yang sama Kodondi. Tuh banyak lah debat-debat yang di WA itu. Sampai panas HP-ku. Iya, Ari Wibisono. Itu apa sih nama grupnya, lupa aku. Arimatea. Iya. Betul. Di situ. Terus dengan Mujahid, Bang Zuma, semuanya di grup itu. Terus grup Apologet Islam ini Indonesia. Udahlah. Itu hilang, HP rusak, selesai, udah nggak ada hubungan lagi dengan semuanya, kecuali Apologet Islam Indonesia DPW Jatim yang masih ada grup WA-nya, sama di Telegram, udah itu aja. Sama ini yang Apologet Muslim, yang lembaga, nah itu. Ini lumayan sih, dari situ agak sedikit kerja HP itu nggak terlalu panas, nggak setiap menit tang ting tong. Apa tadi? Kang Dito. Yap. Kan tadi barusan Kang Dito bilang yang soal Yesus menyembah iblis, iblis menyembah Yesus ya. Ini kan saya lihat di Lukas 10:17. Benar nggak? Benar ya? Lukas berapa? 10:17. Enggak, itu yang dicobai di padang gurun, yang dicobai dibawa kemana-mana kan. Sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu kan gitu. Kalau yang menyembah Yesus itu, ya itu digodai Yesus supaya menyembah iblis, kan gitu. Bukan. Oh ini bukan ayatnya, ini bukan. Ini ayatnya. Kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Itu. Nah ini ada yang menarik. Ada yang menarik nih ya. Ini kan kata-katanya kemudian ke-70 murid itu. Ini semua teks paralel bahasa Indonesianya ke-70 murid itu. Tapi dalam teks bahasa Inggris maupun dalam teks Yunaninya itu 72, bukan 70. Nah, itu ada. Kalau aku jarang bawa ini tuh jarang. Makanya ini ya, kalau saya mau buat bahas misalkan ada perubahan teks, nah ini dari sini. Betul. Tapi Oten itu kan yang sering, kenapa udah ini hidayah, dia udah yakin. Karena aturan di Islam. Itu aja poinnya. Suaranya putus-putus. Cek, wah itu merah. Ini server lagi down ya. Aku cuma dapat LTE nih. Oh, LTE ya down. Saya turun dulu deh. Ini mau sahur. Ya. Izin pamit dulu. Kang Dito sama Kang Abuya sama Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini lagi down, internet lagi down. Seriously. Jadi server itu di ping itu kalau pakai laptop enak ya. Kalau di ping itu kan enak ketahuan.
Indosat Strong. Ini aku pakai Indosat ini di Pangalengan. Dapatnya LTE. Padahal yang pakai kuota, yang itu yang beli kuotanya promo Ramadan 300 GB, wah kan? Mau pakai download apa aja kan gitu. Untuk download yang tadi tuh, download piring pecah gitu kan. Download Kencana itu dapat. Tapi fenomena yang terjadi adalah ini yang naik-naik di Komal Muslim. Itu udah orang yang memang udah hilang urat malu gitu loh. Seriously. Udah kayak udah dikacangin, udah dibikin sampai lelucon gitu. Tapi nggak tahu sadar atau pura-pura nggak sadar atau gimana nggak tahu. Yang jelas kayak udah nggak tahu malu kan gitu. Nggak niat untuk mau diskusi yang apa namanya, yang bil hikmah, nggak ada. Pak Dinasti, selamat pagi. Selamat pagi Pak Dinasti. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. 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 Pagi Pak. Enggak sadar kali Bapak ini udah di atas. Pak Dinasti, selamat pagi Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya mungkin nggak sadar beliau. Pak Dinasti. Oh. Lagi perjalanan. Resek rusuk dia nyalain mobil beliau. 1, 2, 3. Jangan diturunkan. Enggak kok, di bionya ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu muslim. Itu muslim, pastinya muslim. Yang sedang fenomena gempa kuat di Thailand, Kang. Wah, gempa apa itu? Gempa ini pepaya Thailand. Ada gempa 7,7 skala Richter. Oh ya, di Thailand. Loh ini Pak Dinasti minta naik lagi, tadi nggak ngomong Pak. Iya, Semprul juga, Semprul. Nama akunnya aneh-aneh. Semprul. Pak Dinasti, selamat pagi. Sinyalnya juga itu Pak, sama kayak punya saya. Assalamualaikum. Pak Dinas. Pak. Halo. Pak, 3, 2, 1, maaf saya turunin ya. Nggak stabil jaringannya. Gempa gedung tinggi hancur. Waduh. Iya. Ya gitu, sama dengan mengulang histori zaman Nabi Lut alaihissalam ya. Itu ngeri. Mengulang bahwa azab Allah itu nyata gitu loh. Nah, Buya udah nyampe di rumah belum? Masih di luar? Oh Buya.
Kang Bejo, ada subhat apa Kang Bejo? Yuk kita bahas. Apa ya? Enggak ada subhat. Oh, itu aja. Fenomena yang edis tuh. Yang nampilin apa? Nyamar-nyamar oten itu membenarkan katanya Muslim. Menyatakan Nabi Muhammad itu juga dituhankan gitu kan. Itu kan tadi kemarin pagi ya. Malam. Dia undang yang orang gitu. Yang mengatakan Nabi Muhammad itu Rob. Ya, dia undang beberapa yang ngaku Muslim masuk komalnya. Satu-satu ditanya, kamu sepakat nggak kalau dibilang itu Nabi Muhammad dituhankan Muslim? Pada ngomong, ya saya setuju. Apa? Memang iya, gitu. Diakui, kayaknya Muslim mengakui gitu. Nah, ini kan hal-hal yang apa ya, konyol gitu. Nah, dalam ajaran Islam kan nggak ada itu, cuma dia mengada-ngada dibuat itu kan. Itu aja fenomena yang menyorot itu terakhir itu. Jadi mereka kayak yang ibu-ibu itu kan nyamar-nyamar Muslim tapi isi narasinya itu ngajak murtad gitu, aneh kan? Ya kayak gitu-gitu. Jadi menggunakan beberapa orang yang kayaknya seolah-olah Muslim itu lebih apa sekarang? Kayak terang-terangan gitu. Nah, ini nih masalahnya. Dulu kan itu sembunyi ya, dengan skenario yang tersembunyi. Kok sekarang kok terang-terangan? Nah itu fenomenanya sekarang. Kedongoan itu, kebegoan itu ditampilkan secara jelas. Nah ini aneh kan? Konyol dia. Kalau orang waras ya, orang yang normal pikir nggak akan percaya, tapi dibuat begitu kan aneh. Kok bisa gitu? Separah itukah mereka ini berusaha untuk apa? Sudah sangat apa namanya ya? Sampai begitu frustasinya gitu membuat cara-cara seperti ini. Assalamualaikum ya akhi. Allah يبارك بكم يا أخي. الله يوفقكم ويسددون وتساعدون. الله يجزاكم الخير يا رب. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggung ke atas Kang Dito, dikasih waktu aja 15 menit ya. Ya. Siap. Anta min aina akhi? افتح ميك أخي افتح ميك. الله يوفقكم يا أخي. أنا والله من سوريا أعيش بالمخيمات وأحتاج منكم المساعدة. الله يجزاكم الخير. ما شاء الله أمين. أنت من سوريا ما شاء الله. يا نعم من سوريا الآن آمن إن شاء الله يا أخي. ليس الحرب في هناك الآن. نعم يا أخي انتهى الحرب ولكن لسه البيوتنا ومناطقنا فيها ألقام ومهدد المباني. ما شاء الله. مدمرة. أخي أنت من أهل السنة والجماعة أو من شيعة أخي؟ الحمد لله يا أخي سني. سني الحمد لله. شكرا الحمد لله. انظر كيف نعيش في الخارج. انظر. نعم أخي. ماذا الشيعة يكون من أهل السنة والجماعة الشيعة من الإسلام أو خروج من الإسلام أخي؟ أخي الشيعة أهل الكتاب ولكن لا يعترفون على السنة أنهم يحرفون القرآن. يحرفون القرآن. يحرفون القرآن من الإسلام أو ليس من الإسلام؟ هم يا أخي يا الشيعة أي يحرفون القرآن هم من نعم الإسلام أو خرجوا من الإسلام؟ لا يا أخي هم خرجوا من الإسلام. Bener, sepakat. Udah keluar dari Islam. Ya,
orang sudah merubah Al-Quran, menambah Al-Quran, bagaimana masih dikatakan Islam? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبارك بكم يا أخي انظر أنها خيمة الله يجزاك الخير إذا تقدرون تساعدونا قبل العيد لشراء الطعام للأطفال الله يبارك فيكم أخواني في إندونيسيا ماليزيا جزاكم الله عنا كل خير. Iya, jadi saya selalu bertanya begini, Ikhwan Fillah, kan di Suriah itu banyak Syiah. Kalau di Palestina nggak ada Syiah, nggak ada. Saya selalu bertanya kepada mereka, Syiah itu bagian dari Islam atau bukan? Mereka selalu menjawab, Syiah itu bukan dari Islam. Khuruj minal Islam, keluar dari Islam. Karena itu tadi, yuharrifun al-Quran. Sama seperti orang-orang kafir, yuharrifun al-kalima amma wadhi'i. Itu di Al-Quran kan. Dan Syiah itu melakukan itu. Mereka menambah ziyadah nuqsan, mengurangi Al-Quran. Na'udzubillah. Itu perbuatan orang-orang kafir itu, seperti itu. Na'udzubillah. Begitu Ikhwan Fillah. Silakan ya yang bantu tap-tap dan share-share Ikhwan Fillah ya. Kita kasih waktu 15 menit. Oten sepi banget ini. Pada kemana coten-coten? Kang Bejo? Ya makanya Kang Bejo jangan dimualapin semua kan, sepi Oten. Kayaknya mulai akhir-akhir ujung-ujung Ramadan Oten pada ikutan puasa ini. Belajar Islam mungkin. Mulai nggak ada yang berburu takjil, sekarang berburu kajian ini nampaknya mulai belajar. Bukan salah kita juga lah Bu ya, memang ilmu Islam memang lebih meyakinkan kan gitu kan. Kita kan nggak ngajak-ngajak, kita cuma nyampein ilmu aja. Ya sebenarnya kita setiap diskusi itu mengajak dia berpikir, bukan mengajak jadi Islam, bukan gitu. Ngajak mereka berpikir, karena kalau mereka sudah bisa berpikir, mereka sendiri yang mau masuk Islam gitu. Jadi kita gak ngajak masuk Islam, ngajak berpikir itu. Itu ada pertanyaan Buya. Sahanu jadi kayu bakarnya ya Kang. Eta teh istrinya Abu Lahab. Eta. Enggak ada kayu bakarnya. Ini sambil ini ya, saya lagi baca kitab Bidayatul Hidayah. Dilanjut Kang Dito, akhi, afwan, anta taskut insyaallah. Nas'alullahu ta'ala bihadal awqat ikhwanana al-muslimin bihadil ghurfah la'alla tasaddaqta akhi. Nahnu nata'allamu dinan, anta taskut, afwan ya akhi ya. Naam akhi. أخي Nah, afan, aywa. Fadol Kang Dito, fadol. Ya, yang pertama di Bidayah sendiri, kemudian ada akidah seorang mukmin, permulaan hidayah, amal-amal ketaatan, adab tidur, adab sholat, adab menjadi imam, adab sholat Jumat, menghindari maksiat, maksiat hati, adab bergaul, adab seorang alim atau guru, adab seorang murid, adab seorang anak, bergaul dengan orang awam, bergaul dengan saudara atau teman, kemudian terakhir bergaul dengan kenalan. Ini kitab bisa dibeli ya di Gramedia. Ya, tujuannya adalah adanya kitab ini bagaimana kita seorang mukmin muslim ya. Ini diberikan pemahaman oleh yang membuat kitab. Kitab ini diajarkan di pesantren, benar nggak Bu ya? Jelas, jelas, benar. Nah, ini bagian daripada pembelajaran. Makanya ilmu itu jangan tanya bagaimana. Ilmu itu luas. Ilmu Islam itu luas.
Bluetooth disconnected. Biar nggak bunyi lagi. Ilmu itu luas. Kemudian ada kitab Aqidatul Awam, ada tafsir Jalalain, Sahih Muslim, Syekh Abdul Qadir Jailani, hadis qudsi. Ya, kemudian ada Latahsan. Lah, Latahsan ini kayak gimana Bu ya Latahsan namanya? Kitab kan, kitab Latahzan namanya. Iya, kitab Latahsan. Itu kalau kagak salah kitab Latahzan itu Kang Dito ada fi ulumil fikhi, ada yang menjelaskan tentang ilmu fikih, ada juga fi ulumil hadis. Di sana Latahzannya yang menjelaskan ilmu apa Kang? Ada ya Allah, pikirkan dan syukurilah, yang lalu biarlah berlalu, hari ini milik Anda, biarkan masa depan datang sendiri. Menghadapi kritikan pedas, jangan mengharap terima kasih. Yang anehnya ini ada jangan latah, jangan ikut-ikutan gitu kali ya. Iya. Ya, ini makanya Latahzan. Ini semuanya ada tafsiran beberapa di ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 60 sama ayat 148. Nama kitabnya kitab Latahzan. Yaitu lebih ke ulumil muhasabah, jadi yang memperdalamnya itu ilmu tasawuf. Tasawuf ya. Karena agak ngeri ya. Di Al-Quran jelas itu tertulis la tahzan wa la takhaf innallaha ma'ana. Agak ngeri ya Bu ya. Jangan takut, Allah bersama kalian orang-orang yang beriman. Iya. Tasawuf itu kan kalau keplesetnya nanti yang ke makrifat, hakikat itu nggak sih? Iya, jadi sebenarnya tahapannya itu syariat, torekat, hakikat, marifat gitu. Itu tahapannya seperti itu. Cuman zaman sekarang yang gabrulnya itu syariat kagak bener, langsung ke tasawuf. Akhirnya sok-sokan makrifat kagak jelas. Akhirnya apa? Akhirnya bersemedi di dalam goa, keluarnya kemudian bisa melihat jin kan gitu ya. Gua enak lihat Rum Muslim, dia bicara tasawuf, orang puasa dia ngudun, orang gila kata gue. Nah itu si perot ini asin lidah. Itu ngeri, itu udah jadi dukun itu. Itu bisa nyandet orang loh itu, serius. Hati-hati, ntar kesandet. Nih, benernya kan yang ngancurin Islam itu orang-orang kayak gitu. Bener. Alhamdulillah. Ini udah kayak udah nggak berlaku syariat, udah nggak ada aturan. Yang penting dia merasa sudah dekat dengan Allah. Kemudian tanpa pikiran atau akal, dia mengatakan, loh kalau menurut kamu orang Islam itu menurut kamu Allah itu duduk di kursi kayak gimana gitu kan. Nah, ini kebanyakan sempat itu saya lawan dia diskusi, wah goblok gue bilang ya, ini orang tolol penyesat gue bilang. Itu termasuk si Fanan itu gila. Ini ada ada berani mereka. Kok berani gitu mereka ya. Iya di publik loh kayak begitu, aneh. Capek-capek belajar ilmu itu ya, pahamin tentang isi kitab, tapi nggak mampu mengamalkan ilmunya. Justru kebalikannya, menghilangkan syariat Islam, menyebabkan mereka ini jadi keluar dari akidah. Bahaya bagi dirinya dan bagi orang yang melihat itu kan menyesatkan. Nah kan Kang Dito kena culik, Kang Bejo heran gua TikTok ini ada apa? Signal dia dari tadi merah terus katanya, berarti hilang tuh signalnya, dicopot sama itu kali
Musang. Kedot. Iya, Iwan Villa. Jadi siapa yang lebih ma'rifat daripada Rasulullah? Nah, Siapa yang lebih hakikat daripada Rasulullah? Siapa yang lebih tasawuf daripada Rasulullah? Nggak ada. Tapi Rasulullah justru syariatnya itu kental. Semakin orang ma'rifat, semakin orang itu bertasawuf, justru syariatnya semakin kuat dia. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia anggap seperti wajib. Ini orang sok-sokan thorikoh lah, apalagi bilang ma'rifat, puasa kagak, sholat kagak, orang gila. Serius Kang, enak saya lihat orang-orang kayak gitu, naudzubillah, mendingan sama Oten. Jadi ini memang Islam itu hancur oleh orang Islam sendiri. Ya. Kalau dari luar Islam susah untuk dihancurkan. Jadi dari dalam itu harus hati-hati saudara, orang-orang kayak gitu, naudzubillah. di unfollow, jangan di follow lagi orang-orang itu, supaya jangan buka room, ya, jangan ditonton roomnya, tinggalkan room itu. Sebenarnya udah kok. Unfollow langsung, ya unfollow, begitu lihat mereka ini unfollow aja. Kalau bergabung ke sana, fitnahnya mereka terkena kepada kamu gitu ya. Dan ada indikasi mereka ini sengaja mencari perselisihan di antara umat Islam, terutama debater Muslim ini, karena mereka ya memang tujuannya ya untuk menyerang debater Muslim, menyerang Islam. Dibayar kali sama kafir-kafir itu. Dan pada dasarnya memang kafirun juga, atau udah. Enggak, saudara Gunawan, begini. Ada orang yang sesat, ada orang yang menyesatkan, ada orang yang sesat dan menyesatkan. Kalau orang sesat, tidak menyesatkan, ya terserah. Tapi kalau orang sudah sesat menyesatkan, itu harus diluruskan. يا رب تقدرون تساعدونا يا أخي ولو ب1000 نقطة ولو ب1000 كي يا أخي الله يجزاكم الخير يا رب. Nah, makanya. Jadi kalau udah sesat menyesatkan itu harus diingatkan. Jangan sampai muslim-muslim yang awam ini terprovokator oleh pemahaman seperti itu. Bahaya. Kita dosa kalau tidak mengingatkan. Ya. Karena Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Dito. Kena tombak ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini, Alhamdulillah, Rasulullah sudah berpesan kepada kita. Kalau kalian tidak mau tersesat, kalian berpegang teguh kepada warisan Rasul. Apa warisan Rasul? Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan 2 pusaka kepada kalian. Ketika kalian tidak mau tersesat, kalian berpegang teguh kepada 2 pusaka tersebut, yaitu kitab Allah Al-Quran wa sunnata rasulih dan hadis. Mereka ini mengatakan Islam, tetapi sudah tidak berpegang teguh kepada Quran hadis. Itu harus benar-benar diluruskan, tugas kita juga. Karena bahaya, menyesatkan gitu. Kalau tidak menyesatkan, terserah gitu. Ini kan posisinya di publik. Bahaya. Lanjut Kang Dito. Ya, kita ini memang ada di pagar ya, pagarnya untuk umat Islam sebagai penjaga bentengnya umat Islam.
kan gitu. Jadi kita menjaga dari serangan dari luar dan juga kita menjaga dari dalam. Kita menjaga keduanya supaya jangan terlepas keluar. Jadi jangan dianggap kita ini menyerang untuk yang di dalam, bukan. Apa yang bermasalah kita perbaiki juga yang di dalam. Objektif dia, bukan subjektif. Yang kita sampaikan itu ilmunya. Kalau memang ada penyimpangan-penyimpangan, memang sudah banyak masalahnya yang membuat akidah itu terkikis. Ini yang memudahkan orang misionaris itu untuk mempengaruhi saudara-saudara kita Muslim untuk keluar dari akidah Islam. Itulah bagi kita untuk membentengi saudara kita yang salah paham ya tentang ajaran Islam. Setuju. Dan begini kan di dunia TikTok ini, terutama dunia komal ini kan, kita itu harus ilmiah. Boleh orang membicarakan tasawuf atau hakikat, tetapi secara ilmiah, jangan secara perasaan. Kalau secara ilmiah boleh gitu, tidak ada masalah, bahkan harus gitu. Tetapi kebanyakan ilmu kagak ada, itu kan, modal perasaan, ngaji diri. Itu konsep wahdatul wujud atau Nur Muhammadiyah itu kalau secara ilmu tidak ada masalah, tapi kalau secara perasaan itu yang menyesatkan. Makanya saya tidak sepakat dengan orang-orang yang membahas wahdatul wujud Nur Muhammadiyah di Komang. Itu harus intern, harus secara offline. Bahkan kita punya guru khusus yang jelas sanadnya, jelas ilmunya, jelas gurunya. Itu bahaya itu, saudara. Ingat kata Rasul, man tasawwafa walam yatafaqaha faqad tazandaqo. Barang siapa yang bertasawuf tidak berfikih, kafir jindik. Nah, itu kata Rasul, bukan kata gua gitu. Karena nantinya menyepelekan syariat. Nah, kagak ngelaksanain sholat, kagak puasa. Itu Rasul yang berbicara, kafir zindik tuh kata Rasul, bukan kata gua. Tapi sebaliknya, waman tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tanafaqqa. Barang siapa yang berfikih tidak bertasawuf, munafik gitu. Masih mending munafik daripada kafir zindik. Kenapa dikatakan masih mending? Karena kalau berfikih tanpa bertasawuf nanti dohirnya bagus tapi tujuannya bukan karena Allah gitu, seperti bersedekah karena ingin dilihat orang, beribadah, sholat, ingin dipuji orang, kan munafik gitu kan. Dohirnya bagus tapi hatinya bukan karena Allah. Maka dua-duanya penting gitu, fikih penting, tasawuf penting. Tasawuf untuk memperbaiki hati, fikih untuk memperbaiki dohir. Ingat kata Rasulullah kan, Rasulullah ini diutus selain untuk memperkenalkan Allah, untuk menyampaikan syariat, aturan. Ya kita harus taat. Masuk Islam itu jangan setengah-setengah. Kan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Secara menyeluruh. Dohirnya, batinnya harus Islam semua. Itu ilmunya ada yang ngatur. Dohir berarti fikih, hati berarti tasawuf, nanti masuk ke ruh. Nah ini tauhid, nanti baru derajat ma'rifat. Ada itu ketartibannya, keilmuannya. Nah, ada tahalli, tahalli, tajalli dalam tasawuf. Ditanya tahalli, tahalli, tajalli, pelongo, kan bingung. Ya kalau kita mah yang lagi banyak fokus di syariat, kita mempelajari hukum-hukum hak dan batil itu saja, kita masih kalau nggak belajar ya, mana sih yang hak, mana yang kebenaran itu, mana yang batil, boleh nggak kita mencampurkannya? Itu kan ilmu juga. Nah yang terkait dengan yang menjadi gini, polemik pemikiran rasional kita berpikir, orang-orang yang mengatakan
pemahaman makrifat. Orang itu mengatakan aku makrifat. Tapi ini lucu. Makrifat itu kan sudah meninggalkan permasalahan dunia. Dibicarakan kan makrifat Allah itu, kalau yang saya makrifat itu lebih tepatnya hablum minallah, yang diperkuat. Jadi urusannya hanya dengan Allah. Kalau ngomong dengan sesama manusia, ngomongin makrifat, ya preketek gitu loh. Jadi supaya dilihat orang suci gitu, dekat dan mengetahui pemahaman tasawuf dan segala macamnya, supaya orang melihatnya wah, ngomongin makrifat tapi masih menunjukkan eksistensinya dia butuh dunia. Kan lucu gitu. Ilmu syariat ini itu banyak, gak akan habis, betul Bu ya? Tentang syariat itu gak akan ada habisnya, kecuali nih ya para ulama atau waliullah, 9 para wali yang memang dipilih oleh Allah. Kecuali apakah? Ya makanya banyak bohongnya lah kalau manusia akhir zaman ini kemudian mengatakan dirinya berfaham atau beraliran makrifat atau hakikat lah misalnya. Tetapi hal tentang syariatnya langsung dilewati. Gabrul namanya. Gabrul, sombong. Hanya iblis yang kayak gitu. Ilmu syariat itu masih banyak. Saya aja masih mahasiswa ya. Mahasiswa magister. Baru beberapa mata kuliah tentang akidah. Akidah itu masih termasuk fikih. Fikih akbar itu tauhid. La ilaha illallah itu fikih akbar. Ternyata setelah banyaknya materi dari dosen ya, Al Muharram Abu Philip ya, dosen saya, rektor saya. Ya meskipun nggak ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa Arab, kemudian dia ngomong bahasa Inggris gitu kan. Tapi orang-orang cendekiawan ini bukan berarti kemudian merendahkan Gus, Kiai, para mu'alim. Enggak. Kami mengambil jalur cendekiawan bagaimana referensi ya, referensi pelajaran yang diketahui oleh dunia. Bukan hanya di Indonesia. Gitu. Itu masih banyak kok ngomongin makrifat ini. La haula wala quwwata illa billah. Sekolah aja bayar masih mahal gitu kan. Iya bener Kang. Nah, ini ada Bang Rimba nih, Bang Rimba Muslim. Bang Rimba, Bang Paksu Muslim ya abang? Bang Paksu, Bang Rimba, monitor. Waduh. Oh, memang masuknya agak susah Bu ya, kayak tadi ya. Saya udah masuk, saya tes, langsung turun sendiri. Yang kedua typing, di follow, baru itu awet sampai sekarang. Dan tidak ditemukan di pertemanan kalau nggak berteman, itu poinnya. Iya. Entah ini akun lama saya, entah bangkitnya jam 3:30 sekarang dini hari atau jam 3:30 sore. Jadi di sini itu tanggal 28 jam 4.30 Kang. Jam tanggal 29 jam 4.20 bangkit akun lama. Kalau jam 4 jam 3.30 itu maksudnya dini hari atau sore Kang? Dini hari itu 16 dia nanti kalau itu. Udah harusnya udah bisa kalau tanggal 28, sekarang kan 29. 29 bukan 28, 29. Oh 29 udah lah berarti. Subuh nanti subuh. Oh, nanti jam 4 pagi.
Berarti pagi ya. Oh, PM atau AM tuh? Oh iya, bentar saya lihat. PM atau AM ya, coba. Standar gua nggak pakai PM AM. Di sini ada, Kang, ada PM AM loh di sini. Ada. Nah, di sini tertulisnya 29 jam 3.36 AM. AM subuh.